Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofia Murditu Sholihah dari kelas 2 FPRPL dengan NIM 362258302118. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat, di mana proyek tersebut berjudul membuat CRUD di dalam Laravel. Nah, sebelum kita melihat proyeknya, kita harus mengaktifkan APD dan MySQL di dalam exam. Setelah itu kita akan membuka, sebelumnya ini adalah isian atau apa ya teman-teman namanya, inilah pokoknya ini adalah folder CRUD Laravel. Ini adalah dari Laravelnya sendiri, tapi sudah saya namai CRUD Laravel. Setelah itu jika kita ingin mengecek hasil codingan kita di website, kita di dalam terminal kita harus memanggilnya terlebih dahulu dengan mengoneksikannya terlebih dahulu dengan cara php artisan set. Teman-teman, ini koneksinya lemot. Nah, setelah muncul seperti ini server running, berarti Laravel kita sudah berhasil diakses, sudah bisa kita akses di dalam internet, di dalam website. Kita ketik ya. Karena kenapa saya di localhost /28000/guru. Kenapa saya di sini menuliskan guru? Karena tabel yang saya buat adalah tabel guru. Enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari mana tampilan ini? Nah, tampilan awal ini saya di sini. Di bagian view yang di dataku. Di dalam codingan ini akan menampilkan hasil seperti ini. Terus ini teman-teman kurang lebih seperti ini. Dia tuh mau jelasin bingung teman-teman. Nah, untuk tampilkan data ini adalah root yang ada di dalam web. Tampilkan data, terus delete ini adalah root yang ada di dalam web, dimana nanti ketika kita melakukan proses CRUD nanti akan bisa menyambung ke proses-proses yang lainnya. Setelah itu di sini terdapat tambah ya, atau insert ya teman-teman. Nah, untuk tambah ini sendiri, untuk tambah kita klik dulu. Nah, untuk tambah data guru di sini dia terdapat pada file ini, tambah data.blade.php. Ini seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita mengambil form actionnya dari insert data, di mana insert data ini akan menyambung pada root ini, insert data. Jadi nanti bisa nyambung antara tabel. Kita buka lagi. Nah, kita menggunakan metode BOS karena apa? Karena kita akan melakukan pengisian atau inputan, jadi kita menggunakan BOS. Begitupun yang banyak ini sama aja teman-teman. Ini saya ngambil dari Bootstrap teman-teman ya. Jadi nggak manual modding bikin tampilannya. Oke, next. Nah, misalnya kita akan melakukan penambahan. Siapa namanya? Misalnya Sukirah. Sukirah dengan nick 543219100. Alamatnya misalnya Turing. Nah, jabatannya dia sebagai guru bahasa. Oke, kita submit. Klik. Nah, muncul di sini teman-teman Sukirah dengan nick, alamat, dan jabatan yang telah kita inputkan tadi.
Nah, kenapa kok bisa dia tampil di sini teman-teman? Karena ya tadi, karena kita menyambungkannya lewat root di web.php ini teman-teman. Jadi untuk yang tambah guru ini, untuk proses penambahan guru, insert data ini untuk proses penyimpanan, tampilkan data ini untuk menampilkan data, update data untuk root, kita melakukan edit gitu teman-teman. Nah, delete ini kita melakukan penghapusan pada data. Oke, next. Setelah itu misalnya nih kita mau mengedit, wah ini kok Sukira, namanya tuh salah, bukan Sukira tapi Sukimin gitu. Kita coba edit, kita ganti Sukimin teman-teman, submit. Nah, dalam proses edit ini tadi terdapat pada file ini tampil bukan teman-teman, ini loh. Nah, insya Allah, oh di sini. Nah, di sini tadi yang saya bilang tadi. Jadi tombol edit nanti akan nyambung ke tampilkan data. Di sini dia akan nyambungnya ini ya. Itu. Next, setelah itu kita submit ya teman-teman. Nah, misalnya nih, ini siapa ini? Vita Dwi. Nah, Vita Dwi di sini dia itu sudah keluar teman-teman dari sekolah. Nah, kita akan menghapus datanya. Jadi kita klik delete. Nah, menghapus. Mana yang menunjukkan delete terhapus. Di sini kita menggunakan ini rootnya. Nah, ini rootnya. Lalu di sini isi dari ini nanti saya lupa teman-teman. Nah, di sini terdapat guru controller, di mana guru controller di sini yang akan menyambungkan juga nanti kita ke web antar metodenya gitu teman-teman. Seperti ini tadi waktu yang data guru dia menggunakan public function index, di mana dia menggunakan metode index. Nah, ketika di sini index, maka di dalam root kita juga menuliskan dia index gitu teman-teman. Begitupun sama deh, yang lain itu sama seperti itu. Saya tuh mau jelasin bingung teman-teman, saya tuh dari tadi ini tapi kalau suruh jelasin saya tuh bingung, asli bingung. Di situ sama ada ini metode tambah guru buat tambah guru, data buat insert data. Nah, ini untuk yang delete data tadi ya teman-teman. Nah, kesimpulan dari praktikum yang saya lakukan tadi pagi ya teman-teman, tapi ya langkah pertama jika kita ingin membuat CRUD di dalam Laravel, langkah pertama kita harus menginstal Laravel terlebih dahulu. Nah, setelah kita menginstal Laravel, kita mengkonfigurasi Laravel ke database. Kita menyambungkannya gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita MySQL dengan nama database sekolah. Setelah itu kita membuat model dan migration. Nah, modelnya ini modelnya guru seperti ini, dapat di folder model. Migrationnya dapat di folder database di dalam file migration. Di dalamnya ada file lagi namanya ini. Setelah itu kita membuat controller dan routing, fungsinya untuk menyambungkan data file dan memunculkannya di website. Ini untuk controllernya terdapat di HTTP, folder HTTP, masuk lagi folder controller. Nah, di sini untuk rootnya tempatnya ada di bawah. Nah, di sini apa namanya kenali di routes. Nah, kita klik. Nah, di dalam ini rootnya ini. Setelah itu kita membuat view atau tampilan yang akan kita tampilkan di dalam website yang akan kita buat. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga sangat paham kalau penjelasan saya memang kurang jelas, tapi ya ini apa adanya, saya hanya bisa menjelaskan sampai segini. Karena juga saya dibantu sama tutorial YouTube,
Kalau mau lihat YouTube-nya silakan, saya tadi belajar sama developer cupu namanya, nama YouTube-nya, channelnya developer cupu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.